Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah teman-teman, berapa dari kita yang pernah melakukan medical check up? Ya mungkin teman-teman ada yang bilang, saya sehat kok, buat apa medical check up? Nanti malah pusing karena bakal ketahuan sakitnya apa. Iya, saya juga mungkin merasa seperti itu sih, tapi teman-teman pernah dengar gak istilah financial check up? Sama seperti medical check up, tapi ini kita ngecek finansial kita ngecek soal penghasilan, pengeluaran, proteksi, investasi. Ya udah, kemungkinan besar banyak yang jarang melakukan, karena medical check up aja jarang, gimana dengan financial check up? Nah teman-teman, ini yang terjadi di lapangan, banyak sekali orang yang jarang melakukan medical check up dan financial check up. Kenapa? Karena kita merasa hidup kita baik-baik aja kok, tapi kenyataannya belum tentu. Contohnya ini saya cerita mengenai kejadian nyata, yaitu pada abang saya. Sebenarnya banyak contoh nyata di sekitar saya, atau mungkin di sekitar teman-teman, tapi ini contoh nyata di sekitar saya adalah abang saya pada saat itu dia berusia 26 tahun, dalam kondisi tubuh paling prima dalam hidupnya teman-teman. Kenapa? Badannya six pack, setiap hari nge-gym, enggak ngerokok, enggak minum-minum bir, enggak minum-minum alkohol. Kehidupan rohaninya pun baik. Tapi masalahnya kesehatan berkata lain teman-teman. Tahu-tahu dia sakit dan dokter bilang ternyata ada sakit yang sudah mengendap selama 6 bulan lebih. Jadi begitu dia terdiagnosa, dokter berkata ini sudah sulit diobatin, dan akhirnya ya abang saya harus mengalah terhadap penyakit. Nah, jadi apakah perlu teman-teman melakukan medical check up? Nah, teman-teman pernah gak ketemu kasus orang yang merasa nih hidupnya aman karena dibilang oh tenang saya udah punya asuransi. Tapi masalahnya begitu kejadian dokter mendiagnosa kanker, orang itu akan hidupnya berubah total. Kenapa? Karena asuransi itu akan menjadi kartu asnya dia, satu-satunya penolong yang harus diandalkan. Apakah cukup? Tidak tahu, karena kenyataannya ada yang punya asuransi tapi ternyata tidak cukup, dan alhasil harus menjual seluruh aset kekayaan supaya untuk menutup biaya pengobatan. Nah inilah teman-teman yang dinamakan kondisi underinsured, kondisi di mana kita tidak cukup terlindungi. Jadi teman-teman perlu gak financial check up? Perlu atau tidak? Bukan kapasitas saya untuk menghakimi teman-teman, tapi biar kita yang masing-masing jawab dalam hati. Kalau saya pribadi, jujur saya sering nanya ke diri saya sendiri, kalau terjadi sakit berat gimana? Saya punya tanggungan, saya ada keluarga, saya masih ada orang tua, saya ada istri, ada anak, dan mereka bergantung pada saya. Kalau saya meninggal bagaimana? Apakah pertanggungan yang saya punya cukup untuk menghidupi mereka dan menjaga mereka sampai mereka mandiri? Nah teman-teman, mungkin pertanyaan ini bisa kita tanyakan pada diri kita masing-masing, dan ini bisa dipakai sebagai tolak ukur seberapa penting kita untuk melakukan financial check up dan juga mungkin medical check up. Karena kalau kita terlambat, mungkin kita sudah tidak bisa berasuransi lagi teman-teman. Nanti di video berikutnya mungkin saya akan cerita mengenai pengecualian pada asuransi, karena baru saja saya mendapatkan kabar seorang nasabah, calon nasabah saya diterima dengan pengecualian. Nanti saya akan share teman-teman. Oke, sampai di sini video kali ini. Kalau teman-teman butuh konsultasi atau butuh informasi mengenai asuransi dan mau mendaftar menjadi nasabah atau menjadi agent, silakan hubungi saya. Saya siap membantu. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa, saya Petrus Jakub. Stay smart.
We are one alliance. We assure your love and your life. We secure your future for your happiness. Nothing can compare. This is us, Alliance. We will protect your life, your greatest treasures. We know your dreams, happy life made easy. We help achieve your goals, your destinations, your peace of mind. Trust in